Halo teman-teman LinkedIn, kembali lagi bersama aku Aga. Aku pengen lanjut pembahasan terkait dengan LinkedIn dasar. Seperti dari video yang sebelumnya, bahwa aku akan menjelaskan terkait dengan yang dasar, tapi nggak ada hubungannya langsung dengan kelengkapan akun. Yaitu aku pengen menjelaskan terkait dengan apa coba? Jadi kemarin kan aku udah ngejelasin nih terkait dengan loker palsu. Nah di sini aku pengen ngejelasin sedikit terkait dengan akun palsu. Mungkin teman-teman udah pernah ngedengerin gitu ya, bahwa LinkedIn emang ada ya akun palsunya, gunanya buat apa kayak gitu. Nah aku jelasin ya teman-teman, mau apapun platformnya, apapun sosmednya, akun palsu itu ada. Oke, itu satu. Yang kedua, akun palsu itu ada yang untuk menguntungkan diri sendiri tanpa merugikan orang lain, tapi ada juga untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain gitu. Jadi dua fungsi ini. Nah, aku mau bahas terkait dengan hal-hal yang ini tadi. Apa sih? Kenapa sih orang di LinkedIn pun ada akun palsu? Padahal ini kan platform profesional gitu. Emang ada gitu. Aku kasih tahu teman-teman. Akun LinkedIn itu tahu nggak bisa dijual gitu. Aku udah riset, jadi akun LinkedIn itu bisa dijual. Beda sama yang di Twitter katakanlah, atau Facebook, atau mungkin Instagram, bahwa bisa beli follower, bisa beli like, bisa beli komen. LinkedIn itu akunnya bisa dijual, dan akun LinkedIn dengan follower tinggi harganya sangat mahal. Oke, karena apa? Nambah satu follower, nambah satu koneksi itu setengah mati kalau di LinkedIn. Kalau di Instagram mah pakai konten-konten yang seperti itu, atau di platform lain lah pakai konten yang tahu sendiri lah ya, yang menyenangkan sedikit, banyak yang like, masuk gitu. Karena memang atau tujuannya memang untuk jualan dan lain-lain. Kalau tujuannya positif seperti itu sih, menimbulkan crowd ya, oke lah, balik ke masing-masing, aku nggak urus. Tapi tahu nggak teman-teman, akun LinkedIn itu juga bisa dijual gitu. Nah, tapi untuk akun palsu di LinkedIn itu ada dua, ada yang profesional, ada yang newbie nih gitu. Biasanya yang newbie atau yang kayak cuma orang iseng gitu ya, untuk menyenangkan diri sendiri tapi nggak ngerugiin orang. Biasanya tuh dia kayak stalker gitu loh gitu. Biasanya fungsinya kayak ngepoin doang gitu. Nah, ini sih aku nggak terlalu banyak bahas ya teman-teman ya, walaupun nanti teman-teman bisa temuin. Tapi yang pengen aku bahas adalah gimana kalau akun palsu ini juga ngerugiin orang lain gitu. Gimana cara identifikasinya? Yang pertama, yang kedua adalah antisipasinya. Oke, aku pengen bahas fokus ke sini ya teman-teman. Jadi walaupun ada yang newbie, ada yang pro, ada yang merugikan orang lain, ada yang enggak, aku bakal bahas terkait dengan akun palsu yang merugikan orang lain gitu. Akan fokus ke sana. Gimana sih cara identifikasinya teman-teman? Gampang. Oke, ingat ya teman-teman, di LinkedIn akun palsu itu yang premium itu juga ada. Aku udah nemuin, aku pribadi aku nemuin. Beberapa anak guru vlogger ada yang report ke aku, kak aku ditawarin kerjaan seperti ini, akunnya seperti ini, aku cek premium, ternyata akun palsu juga. Itu ada. Nah, gimana sih identifikasinya? Gampang. Nomor satu, ingat ya teman-teman, jadi gini, aku takut kelewatan, jadi gini, beberapa indikator ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dianalisis secara komprehensif. Jadi ini cuma pencirinya, oke? Gampang sebenarnya, dari atas sampai bawah itu bisa dilihat. Pertama, akun ini dibuat dengan cara tergesa-gesa. Jadi pada saat ada orang nih, kok bisa sih aku nemuin akun palsu? Mungkin kebanyakan gini teman-teman, berdasarkan pengalamanku dan pengalaman teman-teman anak komunitas, bahwa ini akun tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nge-DM tuh, terus dibuka kan, dicek. Nah setelah dicek, akun itu tuh terkesan terburu-buru, dalam arti gini, informasinya belum lengkap, ya kan, nggak lengkap sama sekali malahan. Terus yang kedua, informasinya tuh kayak aneh gitu, seolah-olah tuh nama sekolah ya defaultnya apa masukin, jurusan apa masukin, kerjaan apa masukin, seadanya, nggak perlu ada konten ini itu, foto seadanya, kadang nggak ada. Terus nge-DM-in orang-orang nawarin kerjaan, atau mungkin profilnya belum lengkap, jabatannya udah setinggi langit, langsung nulis direktur apa gitu, langsung nge-DM-in orang-orang, ngasih kesempatan lowongan kerja atau ngajak partnership bisnis tertentu dengan akun yang seadanya. Pokoknya ingat ya teman-teman, akun dibikin terburu-buru. Aku nggak mau breakdown detail kayak biasanya tuh pengalaman kerjanya gini, organisasi gini, volunteer gini, skillnya gini, enggak. Teman-teman nanti akan punya sense sendiri akun yang dibuat secara buru-buru, nomor satu. Yang nomor dua,
akun digunakan secara buru-buru. Tadi kan dibuat secara buru-buru, sekarang dibuat dipakai secara buru-buru. Gimana? Nanti teman-teman coba kalau melihat ada akun yang kayak dibuatnya itu buru-buru, ya kan? Setelah itu coba teman-teman cek ada di activity, ada nggak yang 90 hari terakhir ada activity nggak? Nah, kalau nggak ada, nggak masalah. Tapi kalau di activity-nya itu ada, silahkan dibuka. Salah satu indikatornya loker palsu, akun LinkedIn fake gitu ya. Biasanya kegiatan dia itu mayoritas adalah hanya nge-like atau nge-share suatu postingan secara random, tidak terkonsep. Bahkan yang aku temuin terakhir adalah dia nge-reshare dan nge-like postingan loker setahun yang lalu. Nggak tahu gunanya buat apa, kayaknya buat yang penting ada activity aja kayak gitu. Followernya dan koneksinya kemarin 700-an 800-an orang, dan akunnya premium yang aku temuin, dan dia nulis perusahaan BUMN terkenal gitu. Cuma kan aneh ya gitu, jadi kayak masa sih kayak begini sih gitu, nggak mungkin banget gitu. Jadi aku kayak ngeliat udah kayak wah nggak mungkin banget. Nah, ini adalah dua hal ya teman-teman ya. Tadi akun dibuat secara buru-buru gitu ya, nanti teman-teman punya sense gitu, kayak profilnya nggak lengkap, terus habis itu foto dan lain-lain nggak lengkap, pekerjaan kayak ngasal, ngasih jabatan setinggi-tingginya menjabat yang nggak bisa dikonfirmasi juga ke perusahaannya gitu kan, terus aktivitasnya random, nge-like, nge-love suatu atau nge-share sesuatu yang kayak nggak jelas. Nah, yang selanjutnya adalah akun ini ya, kalau memang akun ini ada dan diem aja nggak ganggu teman-teman atau nggak ganggu orang lain nggak masalah. Tapi biasanya akun yang seperti ini yang ada yang tiba-tiba nge-DM teman-teman untuk satu, dia itu akan menawarkan informasi lowongan kerja, kedua menawarkan partnership, biasanya investasi tertentu. Jadi perkenalkan nama saya ini, saya adalah karyawan PT ini gitu kan. Dia langsung posting foto orang bareng-bareng, terus di situ tuh kayak ada dia dan orang lain, ini yang real case ya. Terus habis itu dia ada yang posting ini loh, kayak foto ID card ada nama dia gitu, tapi emang fotonya kayak nggak kelihatan mukanya gitu. Jadi seolah ngeyakin bahwa ini saya orang sini loh, karyawan ini asli. Gimana saya pengen ada menawarkan ini itu, menawarkan ini itu gitu. Itu tuh akunnya seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa nemuin sendiri kok akun fake itu seperti apa. Terus penciri yang lain itu adalah dia jarang ada interaksi dengan manusia lain yang mengendalikan akun lain. Dalam arti gini, dia cuma sibuk nge-like, share gitu, tapi dia nggak pernah bikin postingan. Kalau bikin postingan pun juga kayak, paham nggak sih, kayak asal share ya udah, nggak ada tektokan bales-balesan gitu ya, atau ada obrolan kayak antara manusia yang ingin berkomunikasi dengan manusia yang lain melalui LinkedIn kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh bukan itu yang dia kejar gitu, yang dia kejar cuma kayak crowd tertentu gitu. Pokoknya ada unsur keburu-buruan di situ gitu ya. Terus yang lain yang aku temuin dari teman-teman adalah adanya suatu paksaan ya tadi ya. Ada yang tadi nge-DM, ngajak kenalan secara soft gitu ya, yang akhirnya akan diarahkan ke suatu tawaran pekerjaan atau akan diarahkan ke partnership suatu bisnis. Tapi yang selanjutnya lebih parah adalah ada dalam tanda kutip paksaan di mana komunikasinya ayo buruan segera pindah ke WhatsApp misalkan, atau minta nomornya dong, aku pengen jelasin lewat telepon aja, tapi sifatnya memaksa gitu. Ini beberapa kali ditemuin beberapa bulan, beberapa tahun ke belakang lah ya, ke beberapa teman-teman di komunitas lokerku yang dia mau share ke aku gitu kan. Terus akhirnya tuh kayak wah apa nih kak buru-buru kayak begini, kan aneh ya gitu. Jadi kayak dia tuh kayak ngejar aku terus, kenapa ya kak gitu. Jadi si member grup ini tuh nanya kayak gitu, jadi kayak nggak make sense gitu. Terus aku coba cek gitu kan gitu. Nah ini tuh itu beberapa ciri paling gampang ya. Aku sengaja memang ini untuk general saja teman-teman, untuk identifikasi general aja. Nanti di channelku yang nanti aku masukin ke playlist yang LinkedIn Plus deh, aku bahas ini lebih detail. Yang penting tuh dua teman-teman. Teman-teman itu udah bisa identifikasi akun palsu dan loker palsu. Nah, yang akun palsu ini ada dua, ada yang mengganggu, ada yang enggak gitu. Nah, yang mengganggu inilah yang harusnya diantisipasi. Kalau dia punya akun palsu tapi dia nggak ganggu gitu,
kayak stalker ya silahkan, atau kayak sekedar punya nggak masalah. Tapi kalau dia berani misalkan tadi ya nge-DM teman-teman, ngomong nggak sopan, nawarin kerjaan atau partnership bisnis tapi dengan ada paksaan, ancaman atau hal-hal yang sebenarnya ngefitnah, atau malah teman-teman tahu bahwa dia menggunakan data orang lain atau aktivitas dia random tapi misalkan ada unsur sara, ada unsur fitnah, ada unsur hate speech gitu kan. Nah, ini tuh kayak wah ini udah mengganggu nih gitu kan, mengganggu orang lain, nggak harus teman-teman tapi mengganggu ya mungkin orang yang lain kan gitu. Nah ini teman-teman bisa tuh melakukan sesuatu. Kalau dia mengganggu dan teman-teman pengen simple, paling gampang di blok. Ingat ya teman-teman, di blok nggak bisa di unblock sekarang di LinkedIn. Silahkan blok aja. Atau kedua, kalau pengen teman-teman sedikit melindungi orang lain biar hal yang serupa nggak dialami sama orang lain, akunnya dia di flag gitu, kayak di report, di blog dan report. Nanti reportnya silahkan ngikutin alurnya gitu. Jadi kayak dia di report atas dasar apa. Nah, nanti tim LinkedIn yang akan datang dan akan nentuin bahwa wah ini orang beneran nih gitu. Ada maksud jelek di sini. Kayak gitu. Atau tadi ini orang sebenarnya niatnya tuh bukan untuk ganggu orang yang secara nge-DM-DM-in gitu ya teman-teman, yang ngaku-ngaku sebagai petinggi suatu perusahaan, aku bisa mengelipat gandakan uangmu, kita bisa partnership dengan nanti kamu ada keuntungan luar biasa, aku bisa masukin kamu ke perusahaan dengan cara yang mudah, padahal akun dia juga abal-abal nggak jelas informasinya, seolah-olah dibikin secara buru-buru gitu ya. Tapi ada juga orang yang memang sengaja ngelempar hate speech atau topik-topik yang sensitif biar banyak yang love, yang like, akhirnya follower dan connection dia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi dengan jumlah tertentu jual gitu. Ada itu prakteknya gitu. Jadi ingat ya teman-teman, aku nggak minta teman-teman main LinkedIn untuk membersihkan ini. Aku cuma pengen sharing bahwa di LinkedIn pun ada, at least adalah teman-teman bisa melindungi diri sendiri dan memperingatkan teman-teman di luar sana yang baru join ke LinkedIn agar tidak tergiur apapun yang ditawarkan oleh akun palsu. Kalau akun ini kayak nggak ganggu, nggak ngapa-ngapain, terserah, itu pilihan teman-teman. Mau di report silahkan, mau didiamkan silahkan, namanya juga nggak ganggu. Tapi kalau pada saat teman-teman main LinkedIn dan nemuin ada akun palsu, pasti kan ada interaksi dong. Kalau nggak ada interaksi kan teman-teman nggak ngelihat ini palsu apa enggak nih, kayak gitu. Nah ini teman-teman bisa lakuin sesuatu untuk diri sendiri tadi, langsung tutup akses dengan cara diblokir, atau teman-teman report dulu, di flag dulu, dilaporin ke LinkedIn, baru teman-teman blokir gitu. Biasanya tadi ya teman-teman, kalau ada hal-hal orang bikin akun palsu tadi cuma ada dua niat. Dia ingin menguntungkan diri sendiri tanpa merugikan orang lain, atau dia ingin menguntungkan diri sendiri dengan cara merugikan orang lain gitu. Paling sementara ini dari aku, mohon dikoreksi kalau ada yang aku jelasin ini ada yang salah. Kalau ada yang ingin ditambahin silahkan tuliskan di kolom komentar, DM ke LinkedIn-ku, kirim email ke aku boleh, atau chat WA aku boleh. Paling sementara itu ya teman-teman, salah satu cara paling simpel untuk mengidentifikasi akun palsu di LinkedIn dan apa yang bisa teman-teman lakuin. Nanti di video yang lain aku masukin ke playlist LinkedIn Plus, aku bakal bahas bedah lebih dalam terkait dengan apa yang harus kita lakuin terhadap akun palsu dan apa yang harus kita lakuin terhadap loker palsu dan loker setengah palsu. Sementara itu dulu dari aku teman-teman, selamat bermain LinkedIn dengan sehat. Thank you.